Kami menyapa sidang jemaat Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Pagi-pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh masih ada di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis. Dia selalu baik bagi kita. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita bersyukur bagi Dia. Semoga kita terus sama-sama bagi diri. Kita satukan hati kita. Kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan yang menikmati. Maka sedang memperhatikan setiap kita yang ada di tempat ini.
Tuhan, sembah Tuhan, sembah Rajaku. Dialah yang menerima penyembahan yang terbaik. Dialah yang menerima pujian yang terbaik.
semuanya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mau memuji Tuhan, amin. Salam hidup kanan kiri dan katakan mari kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Kita akan puji kita kepada Tuhan bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mana suaranya? Amin. Amin. Kita akan berjaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan berdoa dengan ekspresi yang terbaik kepada Tuhan.
Saya menyapa barangkali ada jemaat yang pertama sekali hadir, boleh lambaikan tangannya. Ada satu orang, puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Amin. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara duduk. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami dilayakkan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami dapat berbau rupa yang lalu menyenangkan hati Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Terlalu banyak Tuhan Kau berikan bagi kami. Terlalu banyak pertolongan demi pertolongan yang kami alami dalam hidup. Kami mau berkorban bagi Tuhan. Kuduskan persembahan kami sehingga menjadi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tertulis namaku
firman-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami menikmati kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau benar, Allah yang setia Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kami boleh hadir di sini. Kami ada di tempat kudus-Mu di sini Tuhan. Kami ada di sini karena kami ingin bersyukur. Kami ingin memuliakan Engkau karena Engkaulah Allah yang selalu memelihara hidup kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Mari Bapak, Engkau mengurapi kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berkarya bagi kami, sehingga hari ini kami boleh diberkati lewat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu di sini mohon pertolongan-Mu, hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan Allah lewat firman-Mu hari ini, umat-Mu boleh memahaminya Bapak, sehingga iman kami dan kehidupan kami terus bersandarkan pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan hari ini. Kita bersukacita karena kita boleh ambil bahagian ya di dalam menyembah dan mengagungkan Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita hari ini dilawat oleh Tuhan pribadi. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini temanya Tuhan berdaulat atas kehendak manusia. Yuk sama-sama kita ucapkan sekali lagi secara serempak. 3, 2, 1 ya. Atas kehendak manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu diberi kehendak di dalam diri mereka. Kehendak atau keinginan yang diberikan oleh Allah. Ya, ini adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Saya katakan bahwa Tuhan memberikan kehendak atau keinginan bagi manusia. Hal itu tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Nah, segambar dan serupa dengan Allah ini menunjukkan bahwa ada kesamaan, ya. Ada kesamaan antara Allah dengan manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Kalau Allah punya kehendak, maka manusia itu pun punya kehendak karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yuk kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sama-sama dengan saya. 3, 2, 1 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang ada di bumi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, nah, menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu diciptakan. Gambar dan
di sana menunjukkan bahwa ada kesamaan ya antara Allah dengan manusia itu. Salah satu di antaranya adalah kalau Allah punya kehendak, maka manusia pun punya kehendak. Manusia itu mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan robot. Kalau robot, dia hanya bekerja diprogram sedemikian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Jadi dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan program aja, begitu ya. Tetapi dia tidak memiliki tetapi robot tidak memiliki yang namanya kehendak atau kemauan, keinginan. Ya, tetapi manusia itu diberi dia kehendak, diberi dia keinginan untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, itu sebabnya kita punya kehendak ingin berumah tangga, ya. Kita punya kehendak, keinginan membangun sebuah rumah bagi kita. Kita punya keinginan, ya. Kita punya keinginan untuk masa depan kita. Kita ingin kuliah, kita ingin mendapatkan jabatan, kita ingin melakukan sesuatu untuk sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup kita, saudara. Nah, jadi kehendak atau keinginan itu adalah pemberian Allah bagi semua orang. Bayangkan saja, Bapak Ibu, kalau andai kata kita tidak punya kehendak, ya, apapun tidak ada kehendak kita, maka kita sama dengan orang mati saja, Bapak Ibu. Tidak ada keinginan, ya, maka kita akan diam saja. Kita tidak akan melakukan apa dan tidak ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Ya, maka keinginan itu atau kehendak yang diberikan oleh Allah itu patut kita syukuri. Ya, Tuhan terima kasih, Engkau masih memberikan kehendak bagi kami, keinginan bagi kami. Saya kadang melihat orang yang sudah tua, orang tua yang sudah wujudnya, usianya yang begitu lanjut, katakanlah mungkin mencapai umur 90 atau menjelang 100, ya, itu dia tidak punya keinginan lagi, nggak ada lagi termotivasi untuk melakukan sesuatu seperti itu, saudara, ya. Nah, kalau kita yang masih muda-muda ini, ya, kalau kita yang masih bertumbuh ini, kalau kita yang sudah dewasa ini tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, ini sudah perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Haleluya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kehendak yang diberikan oleh Allah, kehendak yang bebas, ya, kehendak yang bebas, ya. Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk melakukan sesuatu apapun itu, ya. Itu sebabnya kadang-kadang manusia salah dalam menggunakan kehendak itu, saudara kasih. Kita bebas melakukan yang namanya kebaikan, kita juga boleh melakukan yang namanya kejahatan. Ada juga orang yang tidak memahami bagaimana dia harusnya melakukan kebebasan yang dia miliki, ya. Nah, itu sebabnya tema kita hari ini, ya, Allah berdaulat atas kehendak manusia. Sesungguhnya sekalipun Tuhan memberikan
kebebasan kepada manusia, tetapi Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia. Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mengambil salah satu contoh di sini, yaitu Yunus. Ya, tentu kita tahu bagaimana kehidupan Yunus, saudara yang kasih. Ya, namun kebebasan yang dia miliki, dia pergunakan untuk memberontak kepada Allah. Dia diperintahkan satu tempat supaya dia pergi ke sana, ke kota Niniwe. Tetapi dia melawan Allah, dia melawan kehendak itu. Ya, maka akhirnya dia pergi menuju tempat yang disebut dengan kota Tarsis, begitu ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Nabi Yunus itu memberontak dia kepada Tuhan. Bukan tidak ada alasannya, Bapak Ibu. Yunus itu melawan. Dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, bukan tidak ada alasannya. Ada alasannya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam nanti kisah tentang apa, tentang Nabi Yunus ini, maka yang menjadi alasannya mengapa dia tidak mau menolak untuk pergi ke kota Niniwe, alasannya ini, Bapak Ibu, karena pernah bangsa Niniwe ini mengalahkan Israel sebelum Nabi Yunus ini sudah. Ya, mungkin mereka juga menceritakan bagaimana peristiwa tentang antara Israel dengan Niniwe pada waktu itu, saudara. Karena Niniwe pada waktu itu pernah menghancurkan, mengalahkan bangsa Israel, dan itu terngiang-ngiang di dalam telinganya, dalam ingatannya. Karena itu ketika Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe supaya memperingati mereka, memberitakan kabar baik kepada mereka supaya mereka berubah. Karena pada waktu itu memang yang kota Niniwe sudah dipenuhi dengan kejahatan begitu luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi dia diperintahkan oleh Allah pergi ke sana, saudara. Tetapi apakah dia pergi? Tidak. Alasannya apa? Karena dia mengingat peristiwa yang lalu yang pernah menghancurkan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Ada gunanya dalam hati. Padahal cara pandang antara Tuhan dengan Nabi Yunus itu berbeda. Bagi Yunus, kalau memang mereka biarlah Tuhan menghukumnya langsung saja, ya. Tetapi pandangan Tuhan, ya, tidak akan menghukum kalau firman keselamatan belum disampaikan. Maka kita melihat apa yang terjadi dengan Yunus pada waktu itu, saudara kasih. Ya, dia pergi naik sebuah kapal yang menuju kota Tarsis. Ya, maka di tengah jalan terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang akibatnya bukan hanya Yunus yang merasakan, tetapi orang-orang yang sekitarnya juga. Bahkan barang-barang yang berharga di dalam kapal itu, ya, harus dibuang ke laut. Ya, karena apa? Karena goncangan yang begitu luar biasa. Karena Yunus memang melawan Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang setelah diundi, maka kedapatkanlah Yunus yang bersalah, dan akhirnya dia dibuang ke laut, saudara. Ketika Yunus dibuang ke laut, maka kapal yang ditumpangi tadi menjadi tenang.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Nabi Yunus ya melawan Tuhan. Dia menggunakan kehendaknya, ya kehendak yang dia miliki itu, kehendak yang bebas itu dia gunakan memang untuk keinginannya sendiri, ya di mana ya pada waktu itu ya dia memang punya kehendak itu, dia punya kehendak bebas itu di dalam dirinya, dan Tuhan tidak langsung membunuh dia tidak langsung dihukum oleh Allah dan untuk menyiksa dia, bukan. Tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya ya Tuhan mengasihi Nabi Yunus. Karena itu kita lihat di dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17, saya bacakan di sini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sesungguhnya kalau kita melihat secara teologisnya, kehadiran ikan itu adalah pertolongan Tuhan bagi dia. Maka pada waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Yunus, ya. Maka akhirnya di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Perut ikan bukan tempat tinggal yang nyaman, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sering kali ya kita ya sering kali ketika kita punya kehendak dengan alasan-alasan tertentu dalam hidup kita meninggalkan Tuhan, saudara. Sama seperti itu mesti ya, dengan alasan-alasan yang masuk akal, dengan alasan-alasan yang memang diterima oleh siapapun ya. Tetapi bagi Tuhan sesungguhnya itu bukan menjadi alasan. Ketika kita dimampukan dalam menghadapi persoalan itu, di sanalah sebenarnya Tuhan dimuliakan, Bapak Ibu. Tetapi sering kali kita ya dengan alasan-alasan tertentu kita mau meninggalkan Tuhan, mau melawan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya sedikit di sini saya mau katakan Bapak Ibu, hidup sebagai hamba Tuhan bukan sesuatu yang sangat gampang, bukan. Ya, hidup sebagai pelayan bukan sesuatu yang mulus-mulus saja seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi ada tantangan. Dan saya pribadi, saya mengatakan Bapak Ibu, saya pernah muncul dalam hati saya. Tapi memang saya katakan seperti ini, kalau Tuhan memberikan kekuatan, mudah-mudahan saya tidak jadi merencanakan diri saya pikir, karena beratnya tantangan mungkin dari dalam keluarga, dari sesama hamba Tuhan ya, dan di lingkungan dan sebagainya, Bapak Ibu. Sepertinya enggak ada lagi artinya begitu ya, yang sudahlah, ngapain lagi melayani begitu ya. Pernah saya berpikir begitu, saudara. Tetapi ketika saya melihat ini dan saya mendengar firman Tuhan, saya akhirnya, Tuhan ampuni saya, Tuhan, berikan saya pengampunan yang datang dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita juga pribadi demi pribadi pernah mengalami itu. Ingin rasanya kita pergi saja meninggalkan Tuhan seperti itu, saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan pernah lagi berpikir bahwa kita akan meninggalkan Tuhan, karena sejauh apapun saudara pergi, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana, saudara. Dia akan terus
Kalau memang kita adalah anak pilihan, tidak ada jalan kita untuk pergi, saudara. Kemana saja kita pergi, Tuhan ada di sana. Dan sebagaimana Yunus di sini kita lihat, dia diproses di dalam perut ikan, Bapak Ibu. Dia diproses selama 3 hari 3 malam, dan dia di dalam perut ikan itulah dia bertobat. Itu yang kita lihat di situ, saudara. Ya, puji Tuhan. Setelah dia keluar dari dalam perut ikan itu, dia sadar dan dia melakukan perintah yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberikan kehendak yang bebas kepada manusia. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan kehendak yang bebas? Mengapa Tuhan membiarkan ya manusia itu mau memberontak, mau berbuat dosa, mau bertindak yang lain yang menyakitkan hati Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan membebaskan manusia untuk melakukan kehendak dalam dirinya? Ada 2 jawabannya, Bapak Ibu. Pertama sekali, karena Tuhan tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada manusia. Tuhan tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada manusia, karena sesuatu yang dipaksakan, ya, itu tidak enak dan hasilnya tidak baik. Iya. Kalau ada kita orang tua ini memaksakan kehendak kita, pilihan kita atas pasangan anak kita, itu tentu tidak baik, Bapak Ibu. Ya. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak mau memaksakan kehendaknya, maka itu dia memberikan kebebasan. Kalau ada kata orang tua tadi memaksakan kehendaknya dan anak-anak, yang anak tadi menerima dan akhirnya sesuatu terjadi dalam keluarganya, maka yang disalahkan adalah kita. Manusia tidak ingin, Tuhan tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada manusia, saudara. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesadaran, saudara. Kesadaran dalam diri manusia itu, oh, aku ini sudah dipelihara oleh Tuhan. Aku ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku ini sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kita datang menyembah Dia dan mengagungkan Dia. Saudara yang kasih, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita atas kesadaran kita, bukan karena paksaan kita, ya, menyembah Tuhan, kita melakukan dengan taat atas kehendak Tuhan, ini yang sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, kalau malaikat Tuhan itu tugasnya memang menyembah kepada Tuhan, kan begitu. Ya, yaitu ya sudah biasa-biasa saja, kan begitu. Tetapi kalau manusia yang sudah diberikan kebebasan tadi, dia datang menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan aku, Tuhan. Maka hari ini aku menyembah Engkau. Hari ini aku mengagungkan kebesaran. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Kesadaran kita untuk mengagungkan kebesaran Tuhan, bukan karena paksa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Karena sesuatu yang dipaksakan, hasilnya tidak baik dan tidak enak, saudara. Maka Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan memberikan kebebasan. Sejauh mana engkau akan berjalan, ya, Tuhan menanti tidak, saudara. Contoh misalnya anak kita, ya, anak kita yang katakanlah masih SD, ya,
ketika kita pulang dari tempat pekerjaan kita, kemudian dia datang kepada kita, "Bapak, ini teh yang aku buat, minum ya Bapak," katanya. Tanpa kita paksa, saudara. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Itu beda, saudara. Kalau misalnya, ya anakku Bapak sudah pulang, ya buatkan kopi bagi saya, lalu anak membuatnya. Itu beda dengan yang tadi, saudara. Tadi atas kesadarannya sendiri, ya bapakku ini sudah capek pulang dari pekerjaan dia bikin. Kemudian dia datang, dia bawa segelas teh manis atau kopi bagi kita. "Bapak, minum, Bapak sudah capek." Itu yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita mengerti bahwa Tuhan sayang bagi kita. Kita mengerti bahwa Yesus mati untuk kita. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kesadaran bukan karena paksa dalam hidup kita, saudara. Tetapi seringkali itu tidak terjadi dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan membawa kita untuk lebih lagi memahami kehendak Tuhan, saudara. Yang kedua, mengapa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia? Karena Tuhan ingin supaya kita belajar, ya, bertanggung jawab atas kehendak kita yang kita perbuat, saudara. Supaya kita belajar, ya, bertanggung jawab, ya. Kalau kita sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan, maka kalau kita gunakan kebebasan itu tidak pada tempatnya, maka kita harus mempertanggungjawabkan itu dalam diri kita. Jadi kita harus belajar, ya. Tuhan memberikan itu supaya kita belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah kita kerjakan, ya, atas apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita mengerti bahwa oh ini salah, oh ini benar, oh ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu dia, saudara. Jadi belajar bertanggung jawab di sana, itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kebebasan bagi kita, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin memaksakan kehendak-Nya bagi kita. Kemudian kedua, ya, Tuhan ingin supaya kita belajar, ya, bertanggung jawab atas kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pada hari ini mungkin ini yang terakhir, apakah Tuhan, ya, berdaulat atas kehendak manusia? Apakah Tuhan berdaulat? Apakah Tuhan berkuasa atas kehendak manusia? Nah, kalau kita melihat tadi tentang, ya, jurus tadi, maka jelas sekali kita melihat bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas kehendak manusia. Sekalipun dari tujuannya ke kota Tarsis, tapi Tuhan berkuasa atasnya, dan kehendak itu digagalkan oleh Tuhan, dan karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan itu berdaulat atas kehendak manusia. Kita melihat lagi bahwa peristiwa Menara Babel, ya, peristiwa Menara Babel, di mana manusia pada waktu itu, ya, ingin, ya, menunjukkan kesombongannya. Mereka ingin membangun sebuah bangunan menara yang begitu tinggi, yang rencananya adalah sampai ke langit, saudara. Tetapi itu digagalkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih, Tuhan berdaulat atas kehendak manusia. Maka hari ini harus kita pahami, Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan menggagalkan kehendak yang sudah kita pilih, itu artinya Tuhan mengasihi kita, saudara. Tidak ada rencana Tuhan, ya, tidak ada rencana Tuhan, rencana kecelakaan dalam hidup manusia, tidak ada. Tetapi Tuhan ingin supaya ketika Tuhan berdaulat di dalam hidup manusia, yang diharapkan adalah supaya manusia itu bertobat, Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Matius, ya,
Dalam apa? Dalam Amsal pasal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan yang menentukan di sana ya. Apapun yang menjadi rencana manusia, apapun yang menjadi tindakan manusia, tetapi Tuhan penentu di sana. Ini harus kita sadari Bapak Ibu ya. Harus kita sadari bahwa Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita sekarang. Kita melihat apa tujuan Allah ya. Apa tujuan Allah untuk berkuasa atas kehendak manusia, saudara. Coba kita lihat lagi di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Yuk tayangkan. Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Yehezkiel pasal 18 ayat 23. Di situ dikatakan, ya, yuk sama baca kita 3, 2, 1 ya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya dia hidup? Ya, ini lebih jelas lagi di dalam Yehezkiel pasal 33 ya. Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11. Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11 ya. Yuk kembali kita baca ayat ini 3, 2, 1 ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kedua ayat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa sekalipun Tuhan bertindak ya, Tuhan berkuasa atas kehendak kita. Mungkin di sana kita mengalami yang namanya kesulitan ya, yang namanya mungkin penderitaan dan seterusnya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kematian, tetapi Tuhan ingin menginginkan pertobatan dari kita. Amin. Iya, karena itu kita mau respon kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Karena itu mari kita sadari, karena Tuhan ingin ya supaya kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, penuh dengan rasa hormat atas kesadaran kita memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih, kalau nyanyian tadi katakan begitu luas ya, begitu luas kasih Allah ya, bagaikan langit yang membentang dan begitu dalam bagai samudra. Begitu dalam kasih Allah bagi kita Bapak Ibu. Untuk itulah mari kita dengan hati tanpa rasa paksa, dengan hati atas kesadaran kita untuk bersyukur, mengagungkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama mengangkat pujian ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan sesungguhnya mengasihi kita. Tuhan ingin dari kesadaran hati kita yang tahu kita memuliakan Tuhan,
Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan warta gereja. Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan Minggu 28 April 2024. Shalom. Gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ibadah Yud diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kami mengundang seluruh anak-anak muda dan umat Tuhan yang berjiwa muda untuk bergabung dan melayani dalam ibadah Youth Service. Sekolah orientasi melayani atau SOM segera dibuka, hanya 1 jam selesai ibadah Minggu. Bagi Bapak Ibu yang rindu agar segera mendaftarkan ke sekretariat atau ke saudari Aginta. Yang keempat, kemah doa diadakan setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Waktu dan tempat ibadah EPA dapat menghubungi ketua EPA masing-masing. Bagi yang belum ikut EPA, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti EPA terdekat yang dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Yang kelima, doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Demikian warta Gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan persembahan kita yang kedua. Nanti kita berikan ke depan. Sebelum memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami diberkati bahwa Engkau berkehendak atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta sampai Ginting, yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkati terus hamba-Mu di masa tuanya, berikan penghiburan sukacita, damai sejahtera. Apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah hidupnya, kami tahu ada Tuhan yang akan terus berikan yang terbaik. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan boleh pakai berapi, tanda-tanda heran terus menyertai pelayanan hamba-Mu. Kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan kami. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan kuasa.
selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Kau. Bahkan kami sudah memberikan korban, baik korban ucapan syukur, begitu juga korban persembahan khusus, korban persepuluhan. Kiranya semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pujian kami, penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Lewat semuanya Bapa, Engkau semakin dimuliakan lewat hidup kami. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang dalam hidup kami. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih dan suci, hanya menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu ada dalam hidup kami Tuhan, dan firman-Mu akan terus membawa kami berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, persembahan demi persembahan kami, terimalah Tuhan menjadi dupa yang lalu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami naikkan doa syafaat kami bagi Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Kepala Sidang kami, Bapak Pendeta Tulis Bakti, Tuhan memberkati hamba. Berikan kesehatan, panjang umur, sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu terus, singkapkan rahasia firman-Mu bagi hamba. Sebagai gembala, sebagai Bapak rohani kami di tempat ini, hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan ada dalam hati, dalam hidup hamba. Dimanapun hamba mau melayani Tuhan, tanda-tanda heran menyertai pelayanan. Apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup, visi-misinya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus mengurapi, memampukan hamba untuk menjadi berkat dimanapun hamba berada. Berkati keluarga hamba-Mu, ibu gembala kami yang ada di tempat ini. Berkati anak-anak hamba-Mu Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin berkenan di depan Tuhan. Lewat keluarga ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat keluarga hamba. Kami berdoa seluruh para hamba-hamba-Mu, para pengerja yang melayani di gereja. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi, apapun pergumulan hamba-hamba-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar daripada pergumulan kami. Kami punya Tuhan yang lebih hebat daripada permasalahan kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, maka pada saat itu juga kami sudah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kalau ada hamba-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada hamba-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada hamba-hamba-Mu yang butuh penghiburan, Roh Kuduslah sumber penghiburan yang sempurna. Kami dikuatkan, kami dibaharui, roh kami menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Lewat hidup kami, dalam Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa seluruh umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat pagi hari. Tuhan memberkati yang hadir ini Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi
terus semua sebagai ketua sinode, berikan kesehatan, umur panjang, hikmat, pengurapan yang datangnya daripada Tuhan, terus menyertai hamba lewat pelayanan hamba Tuhan. Gereja Betani seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terima berkat seperti disampaikan oleh hamba. Mari kita sama-sama. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi. Tuhan rindu memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulang, bawalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada kami Bapa. Jika kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa pertolongan Roh Kudus adalah menuntun, membimbing dan menyertai kita mulai siang hari sampai selamanya. Kita yang sudah rindu mendengarkan hari ini sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aduh.